Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan pada kita kesempatan untuk melanjutkan komitmen belajar kita dalam bingkai program Magister Teologia di STT Basom ini. Pada hari yang kedua ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberi perhatian kepada tajuk teologia. Kemarin kita membahas tentang filsafat, bagaimana orang tidak tertarik dengan filsafat dan bagaimana sebaiknya bahkan seharusnya orang belajar filsafat, khususnya orang percaya, orang Kristen, apalagi teolog. Tidak ada alasan untuk seorang teolog tidak berfilsafat dalam pengertian yang saya sudah uraikan kemarin hari. Sekarang kita membahas mengenai teologia. Keharusan berteologia, tidak mungkin tidak. Ya, satu keharusan, satu keniscayaan untuk berteologia. Namun sebelumnya, pokok ini diawali dengan tajuk, mengapa orang Kristen tidak tertarik berteologia, tidak tertarik belajar teologia. Itulah yang kita akan bahas berikut ini, Bapak Ibu. Kita menemukan mitos-mitos tentang teologia yang masih ada dalam pikiran dan percakapan orang Kristen, khususnya kaum awam. Dan boleh jadi juga yang sangat menyedihkan kalau mitos-mitos ini masih melekat pada pelayan-pelayan gereja yang notabene telah belajar teologia secara khusus, entah sekalipun hanya diploma teologia, bachelor teologi, ataupun mungkin sarjana bahkan doktor teologia. Mitos-mitos tentang teologia. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan membaca satu bagian kebenaran Alkitab dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Kita tahu bersama ini merupakan kelanjutan daripada pembahasan Paulus dari Roma pasal 1 sampai pasal 11 yang sangat menitik beratkan pada justification by faith. Itu topik. Lalu kemudian pasal 12 dengan transisi ayat 1, 2, 3 selanjutnya itu membahas tentang bagaimana seharusnya berteologia. Ya, bagaimana seharusnya berteologia dan aplikasinya dan kontinuitasnya dengan kehidupan sebagai penerapan daripada pembenaran oleh iman. Ada hal-hal praktis yang dikemukakan oleh Paulus pada pasal 12, 13, 14 sampai selanjutnya. Nah, di antaranya dalam pasal 12 ayat 3 Paulus mengemukakan demikian. Berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Ada sejumlah pokok pikiran yang saya highlight dari teks ini. Tentu Roma pasal 12 ayat 3 ini diawali oleh ayat sebelumnya dengan kalimat therefore. Sebelumnya pasal 11 tentang Solidia Gloria, tentang kemuliaan Allah, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Pasal 11 ayat yang ke-36. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat therefore, karena itu, ya. Karena itu oleh kemurahan Allah, Paulus menegaskan mengenai kita, bagaimana kita hidup yang pantas. Dalam bahasa logike latria. Bahasa, karena itu, therefore, lalu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu persembahkanlah itu diungkapkan
dalam pengertian satu imperatif, namun pasif. Ya, janganlah. Nah ini, janganlah, yang pasifnya ini berikut ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah, itu yang saya masukkan tadi agak keliru bagian awal, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, dan seterusnya. Ini berbicara mengenai teologi, supaya kamu dapat berteologi. Kamu dapat membedakan mana yang adalah kehendak Allah dan mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Itulah teologi, Bapak Ibu. Segala hal, segala sesuatu yang berkenaan dengan kehendak Allah, ya, berkenaan dengan kehendak Allah itu berurusan dengan teologi, Bapak Ibu. Itulah yang Paulus tekankan. Tetapi Paulus awali dengan kata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan pola pikir dunia, dengan kecenderungan dunia, dengan kebiasaan dunia. Nah, kalau lebih dalam, dengan worldview dunia, dengan mindset dunia. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah, be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Nah, di sini menegaskan pertobatan berpikir, mengawali teologi, supaya kamu dapat, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi transformasi berpikir sebagai satu penegasan mengenai totalitas. Karena perubahan yang mendasar itu adalah perubahan cara berpikir. Metamorphose dalam bahasa Yunani di Roma pasal 12 ayat 2. Metamorphose. Perubahan yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu perubahan cara berpikir yang berakar pada perubahan cara memandang atau bicara mengenai worldview, ya, pandangan, cara memandang, worldview yang nampak pada cara berpikir, ya, pattern of thinking, ya, pattern of thinking, pola berpikir yang nampak pada gaya hidup, lifestyle. Itulah Bapak Ibu. Sekali lagi, berteologi tanpa mengalami transformasi berpikir, it's impossible. Karena hanya dengan perubahan cara berpikir secara mendasar, seseorang baru dapat berteologi, yaitu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu dilanjutkan dengan ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Artinya, di teks ini, ya, mari kita berpikir mengenai yang patut. Lalu pada ayat sebelumnya, sesungguhnya juga ada kata patut, yaitu karena itu saudara, ayat 1, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadahmu yang sejati ini, itulah ibadahmu yang patut, yang pantas, yang semestinya. Dalam bahasa Yunani, logike latria. Logike itu logika, logis. Latria, ya, ibadah pengabdian yang pantas. Dalam ayat 13 ini juga mengemuka ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripadamu yang patut kamu pikirkan. Ya, sesungguhnya Paulus menyampaikan mengenai kepatutan hidup yang berakar pada kepatutan berpikir. Memikirkan perkara-perkara yang patut, ya.
Itu yang dikemukakan di teks ini. Dan saya pikir itulah teologia. Teologia itu adalah memikirkan perkara-perkara yang patut. Yang tidak patut tidak teologis. Ya, yang tidak patut itu tidak teologis. Kata memikirkan hal-hal yang lebih, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, itu dikaitkan juga dengan ada standarnya, Pak. Ukuran iman. Menurut ukuran iman. Itu yang saya underline ya, saya garis bawahi. Menurut ukuran iman. Dan yang dikaruniakan Allah kepadamu. Dan iman di sini adalah iman pemberian Allah. Memang demikian bahwa tidak ada iman hasil pikiran orang beriman. Iman bukanlah hasil daripada orang beriman, melainkan pemberian Allah, karunia Allah. Setiap kita beroleh iman karena kasih karunia Allah. Itu pun ditegaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bahwa karena kasih karunia Allah, maka kita beriman. Iman itu adalah karena pemberian Allah, karena karunia Allah pada setiap orang beriman. Nah, istilah ukuran iman di sini berbicara mengenai ukuran iman pada firman. Jadi tidak mungkin ada iman tanpa firman, dan iman tidak mungkin ada dan beroperasi tanpa firman. Kita kan beriman pada firman. Maka janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, apa artinya? Yang tidak difirmankan. Itu, yang tidak difirmankan, melainkan menurut ukuran iman, yaitu firman. Berteologia tidak boleh di luar firman. Tidak ada teologi di luar firman. Kemungkinan yang ada yaitu antropologi atau ilmu-ilmu lain yang tidak sama dengan teologia. Berteologia itu menurut ukuran iman, artinya menurut firman Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal yang melampaui firman. Itu maksudnya. Jangan mengupayakan berteologia yang tidak tertulis dalam Alkitab. Itu yang ditegaskan dari teks ini. Nah, itu yang saya kemukakan pada awal bersifat meditation, bersifat renungan, pembuka kelas. Ya, tetapi juga ada orang salah memahami mengenai teologi. Bahwa teologi itu tidak sesuai dengan kehidupannya karena dia bukan pelayan Tuhan. Teologi itu tidak sesuai dengan mereka karena mereka mengatakan kami bukan orang yang sekolah teologi. Sejumlah buku yang saya baca dan pun keyakinan saya bahwa sesungguhnya setiap orang Kristen itu adalah teolog. Dalam pengertian, memang mungkin bukanlah teolog secara akademisi, tetapi teolog secara praktis. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki Alkitab dan mempelajari Alkitab, dan setiap orang percaya yang didiami Roh Kuduslah yang memberikan pengertian pada waktu setiap orang percaya membaca Alkitab dan mengertinya. Maka setiap orang Kristen secara praktis adalah teolog. Walaupun mungkin secara akademis mereka tidak pernah mengalami pengalaman belajar akademis tentang mengenai teologi. Nah, sehingga mulai di sinilah terjadi pembatasan ruang teologi, bahwa teologi itu sering dikotak-kotakan pada hanya sebatas belajar secara kurikulum. Ada kurikulum, mereka yang ikut kuliah atau belajar secara reguler, secara kurikulum, dengan difasilitasi oleh kurikulum, maka merekalah adalah teolog. Mereka yang adalah teolog. Lalu yang kami enggak. Nah, ini juga yang perlu kita urai, bahwa secara praktis every single Christian ya adalah theologian, karena mereka tidak mungkin tidak belajar Alkitab. Seorang percaya ya harus orang yang belajar Alkitab untuk apa? Mengenal Allah, mengetahui kehendak Allah. Tentu juga dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus. Maka secara praktis setiap orang Kristen adalah teolog.
Nah, secara akademis tentu teolog itu juga adalah orang-orang yang mengkhususkan diri belajar secara dengan kedisiplinan tinggi mempelajari Alkitab secara teologis. Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Mengapa orang tidak tertarik dengan teologi? Saya sudah menyampaikan salah satu alasan karena sudah ada pembatasan bahwa dalam benak jemaat hamba-hamba Tuhan yang adalah tamatan atau pelayan-pelayan gereja yang adalah tamatan perguruan tinggi teologi, mereka lah, karena kan saya kan sarjana ekonomi, ya, mungkin mereka berkata demikian, saya kan sarjana ekonomi, Pak Pendeta kan sarjana teologi, maka yang namanya teolog itu ya mereka yang adalah sarjana teologi. Ya tidak salah, tetapi ini sebenarnya sempit. Ya, ini sebenarnya sempit karena mau tidak mau setiap orang Kristen itu ya berteologi ya. Dia berdoakan juga dengan bahasa teologi ya. Yang dia beribadah, ibadah kan ibadah teologi ya. Tidak mungkin ibadah psikologis kan? Tidak mungkin orang beribadah walaupun dia doktor psikologi, pada waktu dia beribadah tidak mungkin dia beribadah dengan ilmu psikologi. Walaupun dia doktor biologi, tidak mungkin dia beribadah di gereja hari Minggu dengan ilmu biologinya. Tidak mungkin. Ya pasti dengan teologi ya. Karena segala sesuatu yang berkenan kepada Allah itu berhubungan dengan teologis. Logis ya, teologis tidak sesuatu itu. Itulah yang kita pertimbangkan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan refleksinya kepada sesama. Karena itu sekali lagi sudah ada pembatasan wilayah kerja teologi hanya berkenaan dengan jabatan-jabatan gereja. Itu tentu tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Lebih lanjut, dari sana pula lah ada kesan bahwa orang Kristen dikotak-kotakan dengan karena latar belakang ilmu, belajar sarjana teologi, sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana musik, sarjana matematika, maka sepertinya teologi itu terkotak-kotakan pada bidang-bidang ilmu. Nah, akhirnya dalam kenyataannya orang tidak tertarik. Bahkan ya orang Kristen tidak tertarik dengan teologi karena bukan bidang ilmunya. Ya, coba perhatikan. Tidak tertarik pada teologi karena bukan bidang ilmunya. Ini kekeliruan yang sudah lama sekali, sudah berabad-abad bahkan. Ya. Nah, berikut ini saya menyampaikan sejumlah indikator ketidaktertarikan orang Kristen pada teologi. Ya, yang pertama, indikator bahwa warga gereja, orang Kristen tidak tertarik berteologi, tidak tertarik belajar teologi, karena di mana-mana pun saya mengunjungi atau ada di rumah-rumah orang keluarga Kristen, saya tahu dan saya bertanya dan saya melihat kurang, bahkan tidak ada buku-buku teologi di rumah-rumah keluarga Kristen dibandingkan dengan buku-buku ensiklopedia, atlas, buku-buku ekonomi, buku pinter ABC dan sebagainya. Saya tidak ada, tapi jarang gitu. Nah, kalaupun ada buku-buku yang bertajukan Kristen, itu lebih banyak buku-buku yang sifatnya testimoni, kesaksian, dan devosi atau buku renungan. Ya, buku renungan. Inilah indikator bahwa orang Kristen pada umumnya tidak tertarik berteologi, tidak tertarik belajar teologi karena miskin dan atau tidak adanya buku-buku teologi di rumahnya. Ditanya pun tidak ada, memang tidak ada. Ya, membahas tentang yang ada mungkin buku bekas bahan katekisasi atau mungkin bahan seminar yang dibawa pulang dari gereja.
Tapi ini indikasi yang kuat, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang teologi kurang diminati oleh jemaat sekalian. Kurang diminati. Indikator yang kedua, orang Kristen lebih tertarik membaca buku-buku yang membahas mengenai kehidupan yang indah, dari karya-karya sastra, ya. Bagaimana kehidupan ini indah, novel-novel lah. Novel dibaca tentang bagaimana kehidupan yang nyata, kehidupan yang indah. Juga buku-buku yang mengetengahkan mengenai bagaimana membangun kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga, bagaimana membangun kehidupan bisnis, kehidupan sosial, dan sebagainya. Buku-buku pendidikan. Dan ya, dan mereka cenderung membaca ya, melahap buku-buku yang membahas mengenai kehidupan yang indah. Dan mereka tidak cenderung membaca teologi yang indah. Ya, coba perhatikan antara kehidupan yang indah yang dibaca oleh mereka dari buku-buku yang diduga indah atau mengkisahkan keindahan. Daripada membaca teologi yang indah tentang keindahan hidup yang dilukis oleh Allah dari Alkitab yang dirumuskan secara sederhana dalam bentuk buku-buku teologi untuk mudah dibaca oleh orang percaya atau orang Kristen. Tidak sama sekali. Inilah yang saya katakan indikator yang kedua mengapa teologi tidak diminati. Ya, orang Kristen sendiri tidak tertarik dengan teologi. Bapak Ibu. Yang ketiga, lebih tertarik dengan khotbah-khotbah dan pengkhotbah yang kaya dengan kesaksian, mujizat-mujizat dan juga mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran tentang kemakmuran hidup daripada khotbah-khotbah yang memuat uraian expository biblical atau biblical expository dan uraian-uraian doktrinal. Ini nyata, ini tidak bisa dipungkiri. Ya, ini bertahun-tahun. Sejauh yang saya sadar, sudah 30 tahun lebih. Saya sadar bahwa memang jemaat lebih suka, bahkan pendeta, tatkala saya berkali-kali diundang untuk berkhotbah di beberapa daerah di gereja, para pendeta cenderung berkata, Pak Stefri, jangan, karena dia tahu saya dosen, mereka takut kalau saya khotbah terlalu doktrinal sampai jemaat nak mengerti. Jadi mereka bilang, Pak, kalau boleh yang praktis aja. Sederhana aja, Pak ya. Sederhana. Ini pesan-pesannya. Pak, sederhana saja ya, Pak. Yang praktis, Pak, tentang kehidupan. Inilah air mata saya. Inilah air mata saya dengan pendeta yang bagi saya, mohon maaf, tidak mendidik jemaat untuk bertumbuh dalam Tuhan. Hanya mau gampangan saja. Mau makanan yang susu saja. Tidak mau makanan keras. Ya, itulah masalahnya. Ya, sehingga tidak heran menjadi gembala sidang di gereja tersebut selama 10 tahun, 20 tahun, jemaat pun tidak ada kemajuan rohani. Semuanya bergantung pada pelayan kepada para pendeta yang melayani di gereja itu. Tidak ada kemandirian untuk mereka terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena ya tidak ada pengetahuan, tidak ada beban juga. Kenapa? Ya ulah pendeta yang tidak mau mengajar. Hanya mau khotbah yang ringan-ringan, bekal hidup, bagaimana mengatasi masalah. Cobalah Bapakku pikirkan. Seorang pendeta yang khotbahnya tiap minggu mengatasi masalah bersama Tuhan. Kita mengatasi masalah. Bagaimana solusi masalah? Solusi masalah. Mau jadi apa jemaat yang seperti ini? Yang hanya diinabobokan dengan solusi masalah. Dan jemaat senang. Karena seolah jemaat masalahnya terjawab. Tetapi bagi saya ini betul-betul pincang. Karena toh juga ateis pun tidak pernah lepas dari masalah. Orang tak beragama pun tidak lepas dari masalah. Bagaimana mungkin hamba Tuhan hanya orientasi khotbahnya pada problem solving. Dan jemaat senang. Jemaat yang kanak-kanak dan jemaat yang dangkal. Problem solving. Amin. Saya senang sekali. Tuhan menjawab masalah saya.
Sangat sedih, berabad-abad gereja dibuat pembodohan seperti ini. Kalaupun ada ajaran-ajaran PA, pemahaman Alkitab, yang hadir juga sedikit sekali. Dari 5.500 jemaat yang hadir paling 60 orang. Oh, sudah banyak itu. Sudah senang pendeta itu. Dari 600 jemaat atau 500 jemaat, anggota jemaat maksud saya, yang hadir dalam pemahaman Alkitab hari Rabu malam, 30 orang, 60 orang. Wah, sudah senang tuh pendeta. Tapi itu sebenarnya sangat miskin. Menggambarkan bahwa memang jemaat nggak tertarik berteologi. Coba kita evaluasi. Berapa prosentasi pemberitaan firman Allah di gereja pada hari Minggu saja. Hari Minggu ya. Pada ibadah Minggu yang topik yang khotbahnya itu khotbah biblical, expository, yang atau biblical tekstual, dan doktrin Kristen, biblical doctrine, dibandingkan dengan tema-tema lain ya yang lebih banyak pada petunjuk-petunjuk hidup sukses, hidup baik, hidup bahagia, hidup berhasil. Coba berapa persen? Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, kalau presentasi khotbah saya lebih banyak berbicara mengenai petunjuk hidup, saya mengatakan saya hamba Tuhan yang gagal, agak palsu, agak manipulatif dan menipu. Karena saya mengajarkan kepada jemaat bukan yang utama. Ya, saya mengajarkan kepada jemaat berarti bukan makanan utama, makanan tambahan, makanan sampingan, extra food. Kalau khotbah saya lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang bersifat petunjuk praktis hidup, ya, saya katakan saya telah berkhianat kepada Allah. Karena saya tidak mengkhotbahkan, mengajarkan yang adalah jantung pengajaran Kristen yang sesungguhnya. Yang keempat, mengapa orang Kristen tidak tertarik dengan teologi? Indikator yang keempat yaitu karena para pengkhotbah lebih cenderung menyesuaikan khotbahnya dengan kebutuhan jemaat. Ya. Karena pendeta melihat begini, oh jemaat saya perlunya ini. Mereka kan pedagang, pegawai negeri, ya guru, petani, peternak, ya. Jadi yang dipikirkan oleh pendeta yaitu lebih banyak kepada aplikasi teologi atau apply teologi. Bukan teologi, tapi apply teologi. Bahayanya apply teologi lebih ke apply practical aplikasi ya, lalu kehilangan landasan. Landasan kurang ditekankan dan disampaikan atau diajarkan. Maka akhirnya jemaat diajar untuk beraction, terbiasa action, tapi tanpa landasan action. Maka lahirlah jemaat-jemaat seperti itu. Ya, saya katakan sedihlah. Berarti yang membuat jemaat tidak tertarik berteologi yaitu pendeta sendiri, para pengkhotbah, para pelayan gereja. Mereka lah yang membuat jemaat tidak tertarik berteologi. Karena para pengkhotbah lebih condong memberi perhatian kepada keperluan jemaat, lebih menyesuaikan pada jemaat. Kalau saya, jemaat harus menyesuaikan diri mereka dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang disesuaikan dengan jemaat. Hati-hati ini. Bahaya sekali ini. Bukan firman Tuhan yang disesuaikan. Kalau bahasa yang harus disesuaikan. Tapi kebenaran jangan disesuaikan. Bahasa khotbah saya untuk jemaat saya sesuaikan. Tetapi kebenaran jangan disesuaikan. Sudah absolut. Inilah yang saya katakan indikator yang sangat kuat yang membuat jemaat tidak tertarik dalam belajar teologi, yaitu para pendeta sendiri, para hamba Tuhan sendiri yang banyak menyajikan kebenaran-kebenaran dalam bentuk khotbah, pengajaran, katekisasi, tetapi kebanyakan sifatnya teknis-teknis saja, ya. Petunjuk-petunjuk hidup diberkati, hidup sehat, hidup bahagia dan sebagainya. Inilah kesedihan kita sesungguhnya. Indikator yang kelima,
sedikit peserta seminar yang bertemakan teologi dibandingkan dengan seminar bertemakan counseling, entrepreneurship, keluarga, bisnis yang diberkati. Coba buat riset lah, Pak Kris. Buat riset lah. Nggak usah. Kita dalam 3 bulan, kita sudah keluarkan pembicara dan topik atau tema khotbah selama 3 bulan. Kita kita coba ya, imbang lah. Ada 5 biblical, 5 systematical, lalu 5 topik practical. Coba kita buat riset. Saya yakin, bukan yakin, salah lah. Saya cenderung menduga bahwa yang hadir nanti memenuhi bangku gereja atau kursi gereja, yaitu tema-tema praktikal. Ya, coba buat riset. Yang keenam, berapa banyak gereja yang secara berkesinambungan mengadakan pemahaman Alkitab? Dan berapa banyak jemaat yang secara berkesinambungan menghadiri secara serius dengan excited mempelajari pemahaman Alkitab? Berapa banyak? Ini pun perlu diadakan penelitian. Saya tidak menduga, tetapi informasi-informasi yang kita tahu dari baik langsung, melihat langsung, mengetahui langsung, maupun dari rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan gereja, menyampaikan bahwa memang untuk pemahaman Alkitab sangat sedikit orang hadir. Bahkan berganti-ganti. Apa artinya? Mereka tidak konsisten. Mereka tidak secara berkontinuitas mengikuti. Apa artinya? Mereka nggak serius belajar. Hanya ya hadir, datang. Ya oke. Boleh dan tidak datang juga. Kalau ada waktu datang. Nggak ada waktu tidak datang. Nah ini nggak ada rasa haus belajar. Nggak ada rasa passion, hasrat belajar. Inilah yang menegaskan juga bahwa indikator yang keenam, mengapa teologi kurang diminati atau bahkan tidak diminati oleh warga jemaat, warga gereja sendiri. Ya. Sekarang kita melangkah kepada tadi sejumlah indikator ketidaktertarikan warga gereja terhadap teologi. Sekarang, mengapa keindahan teologi menjadi pudar dan hilang? Saya kemukakan dulu bahwa sesungguhnya teologi itu sesungguhnya indah. Sehingga sebenarnya sesungguhnya orang yang mengerti teologi akan mengagumi Allah dalam berteologi karena indahnya teologi. Ya, indahnya teologi. Kalau orang bisa menulis buku beribu-ribu halaman karena keindahan teologi Allah yang mendorong dia menulis ribuan halaman topik teologi. Ya, keindahan kebenaran teologi ini bersumber dari pribadi Allah yang indah dan juga kebenaran yang maha indah. Dan itulah yang kita mengatakan, wow, awesome, wonderful, ya, beautiful. Karena memang kebenaran itu indah. Kebenaran teologi. Tidak ada keindahan yang menandingi keindahan teologi. Karena keindahan teologi itu mengungkapkan keindahan Allah yang diakui, yang dipercaya, dan yang disembah. Tapi sayang, mengapa teologi kemudian menjadi pudar dan hilang, bahkan hilang di dalam gereja. Di dalam gereja. Ya, Bapak Ibu. Bukan karena teologi itu sendiri. Bagi saya, teologi itu menjadi pudar keindahannya, menjadi layu, menjadi bahkan hilang keindahannya, bukan karena teologi itu sendiri. Karena teologi itu sendiri, sesungguhnya theology is beautiful. And the beauty of theology mengungkapkan
mengenai the beauty of God's word, keindahan firman Allah yang memperindah para teolog. Demikian semestinya. Tetapi teologi itu memudar di dalam gereja, bahkan hilang. Memang faktor-faktor luar itulah faktor second, faktor kedua. Misalnya perubahan zaman, pengaruh sekularisasi, ya spirit zaman, sekularisasi, itu faktor luar. Ya, tetapi yang sebenarnya yang mendasar itu faktor dalam. Faktor dalam, yakni warga gereja sendiri, bahkan teolog sendiri, menyembunyikan keindahan teologi itu di balik argumentasi akademis semata. Itu problemnya. Ya, buku-buku argumentasi teologis di mimbar-mimbar sangat akademis. Namun sampai jemaat tidak lagi melihat keindahan kebenaran. Hanya ada kerumitan kebenaran yang membuat mereka mengerutkan kening dan menggaruk kepala serta berkata, confused. Para teolog menyimpan keindahan teologi di balik rumusan-rumusan atau formulasi-formulasi teologi yang sifat teoritis belaka. Ya, dari kalimat-kalimat yang teoritis, tulisan-tulisan yang sifat teoritis, tidak dimengerti dan tidak menjawab keperluan, kebutuhan jemaat. Itu juga masalahnya. Teologi mereka di atas awan, tidak membumi, tidak merakyat, teologi merakyat, teologi membumi, teologi yang menyentuh realitas kehidupan. Ya harus dibangun di atas landasan teologi yang kuat, tetapi jangan teologi hanya di atas awan. Mereka teologi yang membumi. Bagaimana pendeta, bagaimana seorang hamba Tuhan membumikan teologianya. Sehingga touchable, understandable, doable. Yang kedua, keindahan teologi semakin hilang karena dirusak oleh karakter tidak sopan dan perilaku buruk dari para teolog yang hidup tidak sesuai dengan teologianya. Ya, padahal sebenarnya teologi itu indah, karena itu mengungkapkan tentang keindahan firman Allah dan keindahan Allah, tetapi tidak tergambar pada keindahan hidup hamba-hamba Tuhan yang antara perkataannya dan perbuatannya tidak seiyah, ya, tidak sinergis, sehingga orang melihat dan orang tidak tertarik. Tidak hanya tidak tertarik dengan pribadi orang tersebut, tetapi juga tidak tertarik dengan pemikiran orang tersebut, sekalipun pemikirannya sebenarnya cemerlang. Ini yang kedua. Yang ketiga, bukan sedikit teologi yang menyebabkan jemaat meremehkan teologi, karena orang-orang yang sering menyebut teologi, tapi teologinya kok dangkal banget itu. Di telinga seorang master manajemen, sarjana pertanian, doktor, psikologi. Seorang pendeta ngomong teologi kok sederhana sekali. Ya, ini pun yang akhirnya membuat teologi itu memang untuk kelas mereka yang nilainya 666. Tamat SMA nilainya 666, antikristus, 666. Jadi cocoklah dia masuk ke sekolah teologi. Ya, menghasilkan pendeta yang 666. Yang khotbahnya hanya nilainya 6. Karena kualitas pemikiran itu tidak nampak pada khotbah dia. Sedangkan yang dia berkhotbah pada jemaat pemikir. Minimal sarjana-sarjana di jemaatnya. Ya, apalagi master dan bahkan doktor. Lalu kemudian seorang pendeta tamatan MTH, bergelar MTH, menyampaikan uraian khotbahnya yang pertama kacau, sistematikanya tidak jelas, pendahuluannya 30 menit, isinya hanya 10 menit, kesimpulannya kacau. Itu bagi saya
membuat teologi betul-betul nggak disukai. Kalau seorang hamba Tuhan, gembala sidang mengkhotbahkan kebenaran Allah itu secara tidak mengubah kebenaran, tetapi dibingkai, diletakkan pada letak-letak berpikir filosofis. Ya, clear, konsisten, coherence, dan juga koresponden. Ini orang memahaminya, yes, mudah sekali. Kenapa seorang filsuf dianggap, Pak, memang dia filsuf, Pak, kami tidak mengerti. Bagi saya bukan filsuf, dia tidak mampu menjelaskan kebenaran. Itu mengungkapkan keterbatasan beliau. Nah, dalam berteologi, hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang khotbahnya diulang-ulang, ya sangat sederhana. Sederhananya apa? Nggak pakai sistematika maksud saya. Sebenarnya kebenaran, tidak ada kebenaran yang sederhana loh Bapak Ibu. Tidak ada kebenaran yang sederhana. Yang sederhana itu penyampaian kebenaran. Boleh paham ya? Ya. Kebenaran, mana ada kebenaran yang sederhana? Bagi saya, kebenaran itu rumit. Tetapi dijelaskan secara sederhana sehingga yang rumit itu dimengerti. Understandable. Not understandable. Not understandable, but understandable. Dapat dipahami. Itulah saya katakan salah satu penyumbang naskah ketidaktertarikan jemaat terhadap teologi, yaitu karena perilaku para pemberita firman, para pengkhotbah atau pendeta yang khotbahnya nggak tahu asal usul ujungnya, nggak ada sistematikanya. Sayang kebenaran dirusak-rusak ya. Sayang sekali loh, kebenaran dirusak-rusak, diobok-obok oleh karena ketidakdisiplinan berpikir secara filosofis seseorang hamba Tuhan. Ngomongnya ngarol ngidul, jemaat ngantuk-ngantuk karena kalau bisa berdoa cepatlah pendeta berhenti. Karena pertama nggak tertarik, membingungkan, penjelasannya nggak ada sistematikanya, nggak logis juga, urutan-urutannya nggak kronologis, wah, sehingga memang jemaat nggak tertarik. Itulah sudah dokter loh Pak, sudah dokter loh. Lalu jemaat bilang, dokter teologi kok bodoh-bodoh ya, dokter teologi bodoh-bodoh seperti itu. Jemaat kita master. Jemaat kita bergelar doktor juga di bidang sosiologi, di bidang sosial politik, di bidang lain. Dan mereka punya cara pikir yang kritis. Akhirnya jemaat minta maaf. Mereka memandang, coba. Itulah sebabnya mengapa para ilmuwan memandang doktor teologi itu rendah. Sekarang nggak lagi. Sekarang mulai enggak. Karena mulai tampil doktor teologi yang memang selevel, bahkan melampaui para ilmuwan. Karena nanti besok saya bahas itu. Melampaui para ilmuwan. Karena yang tidak dapat dijawab oleh para ilmuwan, dapat dijawab oleh teolog. Ya, oke. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Teologi itu semakin dibuat tidak indah. Dicoreng, dikotori oleh para pengkhotbah yang adalah pendeta-pendeta yang hidup tak teratur, berpikir tak teratur, dan berkhotbah tak teratur. Ya, tidak teratur khotbahnya. Tidak konsisten khotbahnya. Tidak sistematis khotbahnya. Tidak logis khotbahnya. Tidak menarik uraiannya. Lalu jemaat mencap teologi seperti itu ya. Saya enggak lah. Ya, saya harap anak-anak saya jangan sekolah teologi ya. Karena menghasilkan orang-orang seperti itu. Ya. Lanjut. Bukan sedikit teolog dan pendeta atau pendeta yang semakin membuat jemaat meremehkan teologi ya, karena yang mereka sajikan adalah telah kehilangan keabsolutannya, telah kehilangan jantungnya, telah kehilangan keindahannya, telah kehilangan keunikannya. Di antaranya pandangan-pandangan pluralisme agama. Ada banyak jalan ke surga. Ada banyak jalan ke Roma. Ya, itu sudah kehilangan kehilangan absolutismenya, kehilangan finalitasnya.
Ya, apalagi dengan teologi liberal yang kehilangan spiritualitasnya. Teologi liberal tidak tertarik dengan hal-hal supernatural. Teologi liberal akan menaturalkan yang supernatural. Maka satu kekuatan yang ada dalam gereja yaitu supernatural hilang. Sehingga apa yang disampaikan oleh teologi liberal sama dengan para ilmuwan. Dan bukan tidak mungkin dan kenyataannya demikian bahwa di dalam gereja banyak pemberitaan-pemberitaan ilmu sosial, pengganti teologi. Karena pendeta sendiri sudah tidak tertarik dengan teologi, maka dia mulai mengadopsi ilmu sosial, humaniora. Ya, dia mulai berhumaniora tentang manusia, berantropologi, dia mulai berpsikologi di atas mimbar-mimbar gereja. Sehingga memang jemaat akhirnya memang semakin dibuat jauh terpisah dengan teologi. Sedih sekali Bapak Ibu. Sangat sedih. Apa artinya? Jemaat dibuat menjauhi Tuhan. Ya. Jemaat dibuat menjauhi Tuhan. Karena sosiologi tidak mungkin mendekatkan jemaat pada Tuhan. Psikologi tidak mungkin mendekatkan jemaat pada Tuhan. Hanya teologi. Tetapi sangat menyedihkan hamba-hamba Tuhan telah berkhianat pada Tuhan Yesus dan pada Alkitab hanya karena memenuhi tuntutan customer atau yang jemaat. 5. Jemaat lebih mengagumi filosofi hidup orang-orang yang berhasil dalam dunia. Seperti yang ditayangkan di televisi, YouTube, buku-buku. Daripada para teolog yang keberhasilannya tidak nampak. Ya. Jemaat kan punya alat ukur dunia. Yang namanya orang berhasil itu terbaca pada seberapa banyak dia punya. Seberapa besar kuasanya. Itu alat ukur dunia mengenai keberhasilan seseorang. Seberapa banyak yang dia punya, seberapa besar kekuasaannya. Itulah standar keberhasilan dunia. Sehingga teolog yang murni, yang berkenan kepada Allah, yang memang tidak nampak secara lahiriah keberhasilannya, tidak dapat dihitung. Tetapi sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang setia pada Alkitab dan berteologi dengan penuh kemurnian dan keseriusan, merekalah penjaga dunia ini. Yang menjaga dunia ini kepada kebusukan. Menjaga dunia ini kepada kejatuhan dan kehancuran. Itu teolog. Mari kita memperhatikan seperti ini Bapak Ibu. Bahwa seorang hamba Tuhan yang berkhotbah sungguh-sungguh teologis. Merekalah yang dipakai Tuhan. Walaupun mungkin dampak lahiriahnya tidak nampak. Tapi mereka yang sedang mencegah pembusukan dunia. Ya, mereka yang sedang memimpin umat kepada Allah. Daripada hamba Tuhan yang populer, yang khotbahnya menyenangkan jemaat, sehingga lebih menyerupakan pikirannya dengan pikiran jemaat. Sehingga jemaat senang karena sesuai dengan keperluan jemaat. Tapi ini membinasakan jemaat. Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita melangkah kepada mitos-mitos ketidaktertarikan. Ya, mitos-mitos ketidaktertarikan. Sudah 2 pokok pikiran yang saya kemukakan dengan sejumlah items yang menjadi prior pembahasan saya sebelum ini. Lalu klimaksnya ke mitos. Ini lebih banyak ada pada warga gereja. Mengapa tidak tertarik berteologi? Tidak tertarik belajar teologi? Jawabannya, Pak, teologi itu hanya berkenaan dengan perkara-perkara rohani, sorgawi, gerejawi. Ya, itulah. Sedangkan begini, Pak. Saya ini berurusan dengan tanggung jawab di perusahaan, tanggung jawab sebagai pegawai negeri, tanggung jawab saya sebagai tokoh masyarakat. Saya juga ada tuntutan sosial, tuntutan psikis. Ya,
tidak mungkin saya mendapatkan jawaban dari teologi, Pak. Karena teologi hanya urusan rohani. Ini mitos. Ya, mengapa mitos? Saya mengatakan bahwa teologi itu tidak hanya berurusan dengan hal-hal spiritual. Walaupun hal-hal spiritual adalah domainnya, hal yang namanya utamanya. Namun spiritualitas ini pasti tergambar dan berpengaruh pada realitas, pada sosial, pada hubungan sosial maksud saya, dan juga pada segala bidang kehidupan. Ya, jadi ini sudah kekeliruan. Ini namanya mitos. Ya, sehingga jemaat nggak tertarik berteologi. Yang kedua, teologi memang lebih sesuai dengan pendeta, Pak. Tadi sudah sempat saya kemukakan. Kalau bicara teologi, Pak, cocok dengan pelayanan, kependetaan, kegerejaan. Ya, memang harus belajar teologi ya. Sedangkan saya kan sarjana ekonomi, Pak. Saya sarjana psikologi. Ya, tentulah hari-hari. Coba Bapak pikir, kalau pendeta pikirkan. Dari hari Senin sampai hari Kamis, saya dosen Universitas Indonesia, dosen psikologi. Maka ya, selama 5 hari saya mengajar, dunia yang saya geluti, mengajar, meneliti, ya psikologi. Maka teologi ya teologi di gereja lah. Saya juga aktif di gereja. Saya hari Rabu malam hadir dalam doa malam, baru saya berteologi. Hari Minggu saya ke gereja, baru saya berteologi. Coba, seperti ini. Maka tidaklah heran kalau jemaat memang tidak tertarik pada teologi. Padahal Bapak Ibu, ketidaktertarikan jemaat pada teologi bukan kerugian. Bukan satu kerugian, tapi satu kebodohan. Ya, dan yang kedua, satu kecacatan hidup. Ya, kerja tanpa teologi cacat, Bapak Ibu. Pekerjaan, dia bekerja sebagai dosen mata kuliah psikologi, tapi tidak mengakui Tuhan dalam psikologinya. Ini namanya ateisme dalam ilmu, walaupun dia orang Kristen. Maka sekarang cacat, sangat cacat, sangat menyedihkan. Ya, ini semua karena mitos-mitos ketidaktertarikan orang Kristen terhadap teologi. Selanjutnya, teologi dianggap oleh mereka tidak bersangkut paut dengan urusan pekerjaan, Pak. Urusan saya tiap-tiap hari yaitu bongkar muat barang-barang di airport atau di pelabuhan. Pekerjaan saya, Pak, urusannya dengan kertas-kertas di office, di kantor. Yang penting, Pak, saya nggak berdosa. Saya berdoa, bukan berdosa ya. Saya berdoa sebelum bekerja. Ini salah ketik saya. Saya berdoa, Pak, sebelum kerja. Ya, saya nggak perlu berdoa, nggak perlu berteologi ya. Dalam hal apa saya berteologi ya? Saya mengangkat karung-karung kok di gudang-gudang. Dalam hal apa saya berteologi ya? Aduh, sangat sedih, terlalu picik sekali. Orang mengangkat karung di gudang-gudang sebagai workers, sebagai pekerja, bukan tidak ada urusan dengan teologi ya. Pertama, motif angkat karungnya. Ya, itu mempengaruhi motif etisnya juga. Jangan nanti dilihat oleh mandor baru angkat karung. Itu nggak teologis. Ayo, siapa bilang teologi yang nggak ada urusan dengan angkat karung? Siapa bilang teologi nggak ada urusannya dengan angkat karung? Bahkan siapa bilang teologi nggak ada urusannya dengan hubungan seksual suami istri? Siapa bilang? Baru ketahuan kan? Berarti ateis di atas tempat tidur kan? Karena kalau tidak berteologi di dalam hubungan seksual, ya itu ateis. Baru dibukakan kan? Tidak mengakui kehadiran Tuhan saat bersanggama dengan istri dan dengan suami. Saya vulgar bicara biar sadar ya. Biar jemaat sadar. Berarti apa? Ateis dong. Gak mengakui Tuhan dalam hubungan seksual, ya ateis. Di gereja, sakral. Di rumah, ya dunia betul. Bapak Ibu, inilah yang saya gumuli setelah melalui pengamatan, penelitian.
sangatlah menyedihkan karena jemaat dalam kebodohan. Ya, dalam kebodohan dan dalam kecacatan hidup. Walaupun dia kaya, berprestasi kerjanya, biarpun dia menjadi direktur, dia berjuang ke pekerja keras, mendapat medali-medali, penghargaan dari company, dari negara. Tetapi kalau dia mengalpakan teologi dalam kinerjanya, dalam kerjanya, dalam profesinya, dia dalam kecacatan hidup. Bapak Ibu, yang keempat, menurut saya, ya yang saya amati sebagai majelis gereja, kemajuan gereja kita tidak ada sangkut pautnya dengan teologi, Pak Pendeta. Ya, kalau mau gereja kita maju, itu nggak berpulang pada teologi, Pak Pendeta. Kemajuan gereja itu pada keuangan gereja, Pak. Pada kepemimpinan, pada organisasi, pada fasilitas gereja, pada program-program pengembangan gereja. Itulah yang menjadi alasan gereja maju. Jadi jangan bicara teologi untuk kemajuan gereja, nggak ada, Pak. Kita berhadapan dengan orang-orang yang kelihatannya pandai tapi bodoh, ya. Majelis-majelis yang bergelar master, doktor di bidang umum, ya, tapi karena tidak membaca Alkitab, maka saya katakan bodoh. Bergereja dan berperusahaan berbeda. Rumpun perusahaan, rumpun gereja berbeda. Sifatnya beda, naturnya berbeda, tujuannya berbeda, semuanya berbeda. Bagaimana apa yang Bapak anggap benar di perusahaan mau diterapkan di gereja? Itu Bapak sedang menjadi alat setan merusak gereja. Inilah yang sangat menyedihkan sekali. Hadirnya orang-orang yang dianggap penting, ini juga kesalahan pendeta sih, memilih pembantu-pembantu gereja yang orang berduit, orang berilmu. Ya, bukan tidak boleh, seharusnya yang pertama orang beriman. Yang sungguh-sungguh beriman pasti belajar firman. Barulah dia orang beruang, orang berduit, orang berilmu, orang berapa saja. Jangan dibalik. Sudah capek gereja dirusak oleh orang-orang seperti ini. Yang kelihatannya baik-baik, dermawan-dermawan. Tapi merusak gereja dari dalam karena dia menerapkan ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya di pemerintahan, di kerajaan, di perusahaan diterapkan dalam gereja. Dan pendeta yang hanya bergelar sarjana teologi, hanya nonton dan diam menyaksikan gereja yang dirusak oleh majelis gereja yang bergelar master, MBA, dan doktor. Nggak bisa ngomong si pendeta ini. Kenapa? Karena juga nggak punya kekuatan teologi, ya. Ya, nggak bisa berargumentasi. Sangat-sangat, wah, kalau saya ini memilukan dan menyakitkan hati. Ya. 6. Teologi itu adalah bidang yang sangat lemah, Pak. Sangat lemah. Sorry. Dalam hal apa? Dalam hal rasionalitasnya. Tadi saya sudah sempat kemukakannya. Karena banyak hal yang tidak rasional dalam khotbah Bapak Pendeta. Yang nggak masuk akal. Kalau saya beritahu ya, Bapak-Ibu, sebenarnya tidak ada yang tidak masuk akal dari kebenaran firman Allah. Tidak ada. Semuanya masuk akal. Hanya kitalah yang menjelaskannya, bukan dengan akal-akalan. Menjelaskannya secara jelas. Tidak ada. Lagi pula, masuk akal itu kan idenya Allah. Tentang logika itu kan idenya Allah. Karena logika ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berlogika. Maka tidak mungkin Allah menulis kebenaran firman Allah
yang bertentangan dengan semua logika yang Dia ciptakan. Tidak mungkin. Tetapi sebagaimana yang saya kemukakan bahwa kebenaran firman Allah itu memang logis. Tapi logisnya itu logisnya Allah, bukan logisnya filsuf. Logisnya ilmuwan, bukan. Ini logisnya Allah. Lagi pula kalau ada filsuf, ada ilmuwan berpikir logis, asal-usul logika. Logika itu kan dari Allah. Tidak pernah ada manusia berlogika tanpa penciptaan Allah. Tidak ada logika manusia dari anjing, dari bebek, dari tumbuhan. Ya dari penciptanya. Maka bersinergi. Pada waktu Allah berfirman dan mengkomunikasikan firman-Nya itu dalam bahasa logika. You see? Allah mengkomunikasikan firman-Nya itu dalam bahasa logika, yang asal-usul logika itu dari Allah. Saya tidak bicara penyimpangan logis. Nah ini, saya tidak bicara manipulasi logika. Tapi pure logic. Ya. Lagi pula, untuk mempelajari Al-Quran, tentu ada logika Al-Quran. Logika Al-Quran tidak sama dengan logika matematika. Tidak sama dengan logika filsafat. Tidak sama dengan logika sosiologi. Demikian pula, untuk mempelajari Alkitab, kita harus mempelajari Alkitab dengan logika Alkitab. Apa artinya? Itulah teologi ya. Tidak mungkin kita mempelajari Alkitab dengan logika Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mempelajari Alkitab dengan logika Wedah, kitab Wedah. Tidak mungkin kita mempelajari Alkitab dengan logika sosiologi. Tidak mungkin. Ini yang saya kemukakan pada awal perkuliahan kita kemarin sore. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi, itulah yang saya maksudkan. Teologi dianggap lemah. Karena juga, sekali lagi, diperlemah oleh para pengkhotbah yang khotbahnya nggak ada kekuatan logikanya. Argumentasinya membuat jemaat geleng kepala. Ya, kalau kamu percaya Tuhan sungguh-sungguh dari lubuk hatimu yang paling dalam, maka hidupmu akan diberkati. Kalau saya ini mohon maaf ya, logika rendah. Logis kok, bukan logis. Logis tapi logika rendah. Karena seolah-olah hanya hukum sebab akibat, ya. Hukum sebab akibat itu kan logika rendah. Kalau kau percaya, dia berkati. Ini logika rendah kan? Iya, logika rendah. Maka tidak heran teologi itu direndahkan oleh para pengkhotbah logika rendah. Nah, mari kita sampai doktor. Pak Harun, setelah ini harus kuliah doktor. Ya, Pak Yedi juga. Semualah kita harus doktor. Kenapa? Bukan soal gelarnya. Tapi latihan berpikir menjadi wadah kebenaran yang sempurna. Kita tidak sempurna kok. Ya harus berjuang juga ke arah mendekati dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran sempurna diwadahkan dalam otak yang nggak terlatih. Coba, memalukan sekali. Nah itu tidak menghormati Tuhan. Ya, jadi karena itu pendeta-pendeta yang nggak sekolah teologi nggak bertanggung jawab. Dengar saya baik-baik. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani tanpa sekolah teologi benar-benar kecenderungan saudara penipu. Penipu pasti penipu. Dan tidak bertanggung jawab. Kenapa penipu? Sembarang tafsir, sembarang ngomong. Ya, itu penipu kan? Nah, lagi pula benar-benar tidak benar karena kebenaran kalau Bapak Ibu mengakui bahwa kebenaran Allah itu wow, sempurna, ya, tak bercacat, ya, kebenaran Allah itu perfect, tak bercacat, absolut. Otak kita harus dilatih menjadi wadah kebenaran yang sempurna itu. Sehingga otak kita dikuduskan oleh Allah
sehingga bisa menjadi instrumen. Nah, tolong perhatikan, otak bukan subjek. Otak itu alat. Tapi alat yang diasah, pisau ya. Kalau pisau nggak diasah, mau potong tahu tempe saja tumpul. Ya, yang jadi apa? Tahunya pecah, bukan terpotong, pecah, rusak, hancur. Itulah. Hamba Tuhan yang tidak sekolah teologi menghancurkan jemaat. Kita harus memotong hati mereka dengan ketajaman firman Tuhan dalam bahasa logis, bahasa filosofis. Contoh Paulus. Contoh Paulus. Pada waktu dia di Areopagus, di Athena, dia berteologia, menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara filosofis. Nah, kan ada pertanyaan di antara bapak-bapak meresponi. Saya sudah mulai menjawab ya. Jadi saya sengaja. Memang belum semua pertanyaan bapak-bapak saya baca karena waktu saya menyiapkan. Saya memang minggu ini hanya untuk bapak ibu. Saya nggak mau membuat bahan kuliah diulang-ulang. Ini new, ini materi baru. Ini saya susun PowerPoint pun baru. Karena itu dari pagi, malam pun saya langsung kerja. Bangun pagi saya sudah mulai memikir kerja. Dan kalau Bapak Ibu WA saya nggak akan reply karena saya konsentrasi. Pak Ketua pun menghubungi saya nggak reply. Saya konsentrasi menyiapkan bahan. Itu saya. Karena bagi saya ini saya sedang melayani Tuhan. Dan saya tidak mungkin hanya transfer ilmu. Ya, tidak mungkin transfer ilmu saja, tetapi betul-betul menyampaikan kebenaran Allah. Harus persiapkan sungguh-sungguh. Ya, itulah. Nah, kita lanjut saja. 6. Teologi itu hanyalah teori, pandangan ilmiah di ruang kuliah, buku-buku, mimbar-mimbar gereja. Sedangkan yang kita perlukan, Pak Pendeta ya, keuangan gereja, jumlah jemaat senang dan puas. Kalau jemaat senang, mereka suka ke gereja. Kalau mereka suka ke gereja, bawa persembahan, uang banyak, gereja terfasilitasi. Haleluya, setan. Ini cara pikir setan, bukan cara pikir Tuhan. Ya, sangat. Tetapi memang ini ya kita dalam pencobaan lah. Ya, satu kritik yang bagi saya alasan yang tidak beralasan lah. Ya, bagi saya karena memang di gereja sedang terjadi pragmatisme luar biasa. Baik oleh pemuda-pemuda, juga oleh para tenaga profesional di bidangnya masing-masing yang datang menguasai gereja tanpa tertarik membaca Alkitab, tanpa tertarik berteologi, maka pelan-pelan gereja dirusak oleh orang gereja. Lanjut, teologi itu kan hanyalah rumusan-rumusan yang benar, Pak, di mulut saja, di awan. Yang kita perlukan, Pak, hal-hal praktis, yang operasional, Pak, yang berguna, Pak, dan yang berhasil. Itu yang kami mau. Itulah. Dan Bapak Ibu, inilah salah satu luapan praktis dari kecenderungan filsafat postmodern. Ya, seperti pertanyaan kemarin hari. Ini implikasi filsafat postmodern. Ya, sebagai satu implikasi daripada filsafat yang berorientasikan pada hal-hal kebergunaan, keberartian, keberfungsian yang semuanya terukur, teraba, terlihat. Kebenarannya dibuat dangkal seperti itu. Teologi itu sangat rumit, Pak. Ini mitos yang ke-8. Apalagi istilah-istilahnya asing, Pak. Belum lagi dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saya pusing, Pak. Tidak dapat mengerti teologi dan nggak sukalah teologi. Memang teologi itu bukan urusan saya, Pak. Ya, ini pertama peringatan untuk pendeta. Jangan suka menakut-nakuti jemaat dan mengangkat derajat diri dengan bahasa-bahasa saat mimbar. Saat di mimbar ya. Kita pakai bahasa-bahasa yang seolah-olah mengungkapkan keilmuan kita. Jangan. Ya. Sehingga jemaat juga akhirnya memang tidak tertarik. Karena memang bahasa teologi dengan bahasa jemaat itu berbeda.
kita harus menolong mereka untuk mengakrabkan bahasa teologia dengan jemaat. Yang paling celaka, pendeta lebih akrab bahasa non-teologia daripada bahasa teologia. Milan, saya tidak tertarik dengan teologia karena saya melihat, Pak, antara pengetahuan teologia dan perilaku orang-orang yang suka berbicara teologi itu nggak sesuai, Pak. Omongannya ideal, namun kelakuannya mengecewakan saya. Saya sudah sempat bahas tadi. Ini saya mengklasifikasinya pada mitos-mitos. 10. Saya tidak suka berteologi, Pak, karena setiap kali mulai membaca buku, saya kok ngantuk, Pak ya. Pusing juga saya. Saya baca buku teologi, pusing, Pak. Nggak tahu. Atau saat saya berdiskusi, membicarakan teologi, ada saja masalah, Pak. Gangguan-gangguan. Akhirnya, ya saya memutuskan nggak usah berteologi, karena ternyata teologi itu tidak sesuai dengan diri saya. Nah, ini ada alasan-alasan magic ini. Alasan-alasan mistik. Setiap kali saya bicara tentang Tuhan, Tritunggal, Roh Kudus, Pak, pening kepala saya. Pening. Nah, ini sebenarnya bukan masalah mitos, bukan masalah itu. Mungkin ada masalah psikis, atau ada masalah-masalah dunia lain yang perlu diselesaikan. Saya pikir itulah. Nah, apa akibat orang Kristen tidak tertarik pada teologi? Apa akibatnya? Sudah 3 hal yang saya sudah kemukakan pada awal pembahasan sebelum ini. Ya, akibatnya apa kalau gereja, kalau jemaat tidak tertarik pada teologi? 1, ya jelas tidak bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan iman tanpa teologi. Oh, ada yang kritik saya, Pak, begini Pak, pertumbuhan iman Pak karena Alkitab firman Allah. Ini fundamentalis ini. Ini orang Kristen yang ngomong besar nggak ngerti. Ya, ngomong teriak-teriak besar tapi nggak ngerti. Pak, yang membuat kita bertumbuh dalam iman, Pak, Alkitab, bukan teologi. Ini orang yang kodok di bawah tempurung. Coba saya uji dia. Saudara setelah membaca Alkitab, apa yang saudara pahami? Apa yang saudara ini? Ya, pokoknya Pak, saya baca Alkitab, sudah, amin. Kamu ngerti? Ngerti ya? Apa yang kamu mengerti? Tolong jelaskan apa pengertianmu. Nah, pengertian saya begini. Ya, itu teologi ya. Pada waktu engkau menjelaskan pengertianmu mengenai Alkitab, itu teologi ya. Oh, begitu ya, Pak. Sorry ya, saya salah. Maka itu belajar. Jadi, saya minta kamu berdoa. Boleh berdoa? Boleh. Ya, amin. Wah, doamu bagus. Itu teologis doamu itu. Bukan firman Allah. Doamu bukan firman Allah. Teologis. Betul? Oh, saya baru tahu ya. Ternyata teologi itu begitu ya. Iya, maka itu jangan bersembunyi di bawah kodok gereja tempurung. Nah, harus teologis. Tidak ada pertumbuhan iman itu, tidak ada urusannya dengan ilmu sosial, ilmu alam, ilmu nujum, nggak ada. Hanya ada dengan teologi yang berasal dari Alkitab. Kalau nggak bertumbuh, stagnan, tanpa perkembangan, statis. Biasanya orang statis, ya, sangat rawan dan rapuh. Pertama jenuh, ya, bosan, dicobai, digoda, hancur. Karena nggak bertumbuh. Atau kalau nggak bertumbuh berarti ada keanehan. Cobalah anak kita sudah 11 tahun, ya, 11 tahun, nggak ada pertumbuhan. Ya berarti cacat. Itu apa artinya? Jemaat yang tidak bertumbuh, cacat. Kenapa? Nggak berteologi. Hanya dengan berteologi jemaat bertumbuh. 2. Apa yang terjadi kalau jemaat tidak tertarik dengan teologi? Yang tidak bertumbuh itu stagnan, mengalami kekeringan dan kemiskinan rohani. Sekalipun mereka mungkin adalah majelis gereja, bahkan pendeta yang aktif dalam pelayanan sangat sibuk. Tapi kalau mereka tidak berteologi, mereka sesungguhnya orang-orang yang miskin spiritualitas. Dan banyak sandiwara, serta banyak manipulasi.
Orang yang berteologi mestinya tidak bermanipulasi dan tidak bersandiwara. Kenapa? Nanti saya jelaskan pada sesi berikut, sesi keempat. Ya. 3, tidak memiliki orang yang tidak tertarik berteologi tidak memiliki senjata di medan perang. Wah, kita semua orang percaya ini berada di medan perang dan musuh utama kita adalah iblis. Adalah iblis. Dan jemaat Kristen yang tidak berteologi, tidak tertarik berteologi, sama dengan tidak memiliki senjata di medan perang. Tidak mungkin walaupun dia master dan doktor ilmu sosial, ilmu alam, itu bukan senjata peperangan kita menghadapi lawan kita, setan. Setan tidak dapat diusir oleh psikologi. Setan tidak dapat ditaklukkan oleh pendidikan moral Pancasila. Tidak dapat menaklukkan setan. Setan tidak dapat ditaklukkan oleh antropologi, sosiologi, psikologi. Tidak. Hanya teologi yang dapat menaklukkan setan. Maka itu orang yang tidak berteologi tidak mempunyai senjata. Maka tidak mampu membela imannya. Tidak mampu menjawab soalan-soalan yang muncul oleh orang-orang yang tak seiman. Menanyakan tentang Kristus, nggak bisa jawab. Nangis, malu. Akhirnya jadi tinggalkan iman. Kenapa? Karena tidak berteologi. Tidak dapat bertahan dengan serangan-serangan saksi Yehova. Serangan-serangan penyesat-penyesat yang muncul dari dalam gereja. Mormon, Children of God, saksi Yehova. Nggak mampu menjawab, berargumentasi. Kenapa? Karena memang tidak tertarik berteologi. Wah, Bapak Ibu, jemaat yang tidak berteologi, celaka 17, bukan 12 lagi. Celaka 17. 4. Orang yang tidak tertarik berteologi, berarti lebih cenderung tertarik kepada hal-hal yang tidak teologis. Hal-hal yang tidak teologis itu sangat erat kaitannya dengan kedagingan dan keduniawian. Maka tidak heran cara pikirnya, cara hidupnya, serupa dengan dunia. Tidak heran pula hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak tertarik dalam berteologi, dengan teologi, maka dia menukar khotbahnya dengan bahasa-bahasa. Mimbar dikuasai, baca Alkitab, baca teks Alkitab, tapi yang dikhotbahkan psikologi, pengembangan diri, potensi-potensi, seperti itu. Sosiologi, teknologi, kepemimpinan, manajemen, komunikasi. Itulah yang menguasai mimbar gereja bagi hamba Tuhan yang miskin teologi, memalukan, dan merusak gereja. Pengkhianat. Lebih jahat daripada Yudas Iskariot. Ya. Mari Bapak Ibu, kita melihat pentingnya teologi. Bukan hanya sebagai makanan untuk pertumbuhan rohani, juga bukan hanya sebagai senjata untuk menyerang musuh kita yang tidak dapat diserang oleh sosiologi, psikologi, setan. Setan tidak mungkin diusir oleh psikologi, oleh politik, ekonomi, matematika. Tidak mungkin, biarpun engkau dokter matematika. Setan hanya dapat ditaklukkan oleh teologi. Dalam nama Yesus. Tapi yang begini, jangan menyebut dalam nama Yesus. Pak, nggak perlu teologi, Pak. Yang penting dalam nama Yesus. Tunggu dulu. Dalam nama Yesus, maksudmu apa? Ya, artinya Pak. Karena Yesus Kristus berkuasa di bumi dan di sorga, maka dia berkuasa juga atas kuasa kegelapan. Itu teologi apa? Jawaban Bapak itu teologi. Ya, kalau hanya ngusir setan tanpa pengertian, lu yang kesetanan. Tapi kalau waktu kita mengusir setan, Bapak tunggu dulu. Sebelum Bapak mengusir setan, saya mau tanya. Apa dasar Bapak mengusir setan dengan nama Yesus? Ya, karena nama itu mengungkapkan mengenai kealahannya, kekuasaannya atas segala sesuatu. Bapak pandai teologi. Bapak sedang berteologi. Mengapa Bapak benci teologi? Berarti Bapak nggak ngerti. Ya, itulah. Saya mengambil contoh begini. Kalau banyak jemaat seperti ini, ya berargumentasi, nggak tertarik teologi, yang penting baca Alkitab. Seperti itulah. Ya. 5. Peran dan pengaruh gereja. Orang Kristen dalam dunia
sangat kecil. Garamnya ya sudah mulai kurang asin. Terangnya sudah redup gitu. Kenapa? Karena pengaruhnya tidaklah pengaruh teologis. Bagi saya, pengaruh orang Kristen yang utama, mendasar, dan membumi, dan besar dahsyat, pengaruh teologis. Bukan pengaruh sosiologis. Bukan pengaruh karena gedung gerejanya besar-besar begitu. Itu pengaruh fasilitas. Bukan. Pengaruh garam dan terang dunia adalah pada pemikiran-pemikiran Kristen yang namanya teologia, yang ada hadir di setiap bidang ilmu, ada muncul di politik, ekonomi, budaya. Itulah teologia yang menopang, memberi nyawa, memberi hidup pada ilmu-ilmu itu, sehingga ilmu itu yang disampaikan dilakoni oleh orang Kristen benar-benar menjadi ilmu yang hidup. Ya, saya memperhatikan dunia semakin jahat. Pengaruh gereja bukan semakin besar. Ini tragis. Padahal Allah mengutus gereja untuk mengendalikan kejahatan dunia melalui pemberitaan Injil. Dan bukan hanya mengendalikan kejahatan dunia, tetapi membuat orang-orang jahat bertobat dari kejahatan. Itulah Injil yang disampaikan secara teologis. Tapi sedihnya dunia makin, Bapak Ibu, saya ada di grup satu grup nasional. Kami ini mantan atau tamatan dari Lemhanas. Ya, walaupun kami sudah selesai studi di Lemhanas, kami masih satu grup lalu membahas mengenai keadaan dunia dan keadaan Indonesia secara nasional dan strategi pemerintah seperti apa. Kami mendiskusikannya. Yang saya amati dan juga cermati dari dialog kami, Bapak Ibu, siaplah menyambut keanehan-keanehan dunia semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Itu nampak pada menggunakan sosial media sebagai kendaraan untuk menyampaikan tren-tren baru yang cenderung aneh. Ya, hari ini kami membahas tentang Superman yang anaknya Clark, yang kemudian ini sudah ada Bapak baca itu. Itu menggambarkan mengenai manusia masa kini loh. Ya, kita sekarang sedang menghadapi manusia-manusia super. Ya, yang beberapa tahun terakhir ini kan terkenal Kapten Amerika. Ya kan? Bapak Ibu jangan nonton untuk itu. Di balik itu ada filosofinya. Di balik film-film atau movie-movie seperti Kapten Amerika, Spider-Man, itu ada filosofi manusia sekarang. Dan ditonton tanpa sadar, orang yang nonton masuklah worldview, masuklah cara pikir. Maka munculnya hal yang aneh sekarang dan nanti, itu membuat masyarakat mudah adaptasi. Ya, mudah adaptasi. Bapak Ibu, kita perlu kerja keras lagi dalam berteologi, Bapak Ibu. Karena ini sangat-sangat berat. Saya sedikit tahu tentang keadaan dunia seperti ini. Kita dituntut untuk lebih serius berteologi. Jangan boleh berilmu pengetahuan, tapi itu sekunder. Saya nggak anti ilmu pengetahuan. Saya nggak anti sains. Saya nggak anti. Tapi kita berteologi sebagai yang utama, dibantu oleh sains dan filosofi. Penutup, Bapak Ibu, mengapa orang tidak tertarik belajar teologi? Jawabannya karena karena ia tidak mengerti arti teologi. Itu saja. Ya. Mengapa nggak tertarik? Karena nggak ngerti. Ya.
Kalau mau Pak, saya ngerti. Kamu ngertinya nggak belajar kok ngerti. Kalau kamu ngerti, belajar dulu. Iya kan? Kamu bilang kamu mengerti teologi, hanya tahu kulit. Maka kamu nggak tertarik. Kalau kamu mengerti teologi, harus belajar. Minimal S1. Teologi. Itu pun nggak cukup. Karena kebenaran Alkitab nggak bisa ditampung oleh satu. Dokter pun nggak cukup. 1000 dokter pun nggak cukup. Apalagi kita tidak belajar. Betul-betul tak bertanggung jawab. Memalukan sekali pelayan-pelayan yang tidak belajar. Ya, jawabnya karena tidak mengerti teologi. Oke, mengerti Pak. Kenapa nggak tertarik? Karena mengertinya dangkal. Kenapa dangkal? Karena nggak belajar. Kalau mengerti harus belajar. Kenapa nggak mengerti? Oke, yang kedua. Mengapa orang tidak mengerti teologi? Ya, jawabannya karena mereka tidak mengerti kitab suci. Dan itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu seperti yang terekspos sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan Lukas pasal 24 ayat 45, lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mengapa jemaat tidak mengerti, tidak tertarik berteologi? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Itulah jawaban yang fundamental. Ya, tidak mengerti kitab suci. Kenapa tidak mengerti kitab suci? Karena tidak belajar teologi. Kenapa tidak belajar teologi? Karena mitos teologi. Itu kalau mau dirunut balik. Ya, mitos teologi. Tetapi masih ada harapan, Bapak. Ada harapan bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Karena kitab suci hanya dapat dimengerti oleh Allah melalui berteologi. Dengar baik-baik ini. Kitab suci hanya dapat dibukakan oleh Allah melalui Roh Allah yang membuat kita belajar. Roh Allah membuat kita belajar. Tidak ada pengertian kitab suci tanpa belajar. Itu omong kosong. Harus belajar. Roh Kudus memakai orang yang belajar teologi secara penuh hormat dan disiplin tinggi. Tuhan membuka pikiran, barulah orang-orang tersebut tertarik berteologi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Sekian, terpujilah Tuhan. Saya kembali